Shalom, Puji Tuhan. Kita berkumpul kembali dalam anugerah kasih kemurahan Tuhan. Dan hari ini, di minggu pertama kita menyiapkan hidup kita, diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati, jiwa, dan memberikan perhatian yang sungguh, memperhatikan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan dengan tema mulai melangkah dengan iman. Mulai melangkah dengan iman. Iya. Kalau kita punya iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iya. Ayat hafalan kita ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa yang kita harapkan, yang namanya kita harapkan tentu sesuatu yang belum terjadi. Dan itu juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena tidak semua yang Allah kerjakan itu dapat terlihat oleh kasat mata kita. Namun untuk dapat menerimanya, maka perlu kita mengambil langkah dengan iman kita memulai apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Di dalam kisah Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-17 kita akan baca ayat ini karena banyak saya tidak tayangkan, kita akan ditayangkan dengan multimedia dan kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil dan jemaat akan baca ayat yang genap sampai akhir. Kita baca bersama-sama ayat 17. Firman Allah berkata demikian dengan judul perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah mendekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Bersama-sama, 2, 3. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ada kesulitan yang saya jumpai ketika saya coba mencari atau membuat gambar supaya bisa menjadi pelengkap gambaran dari presentasi dalam PowerPoint. Ketika saya mencoba menggunakan alat tools AI yang banyak membantu, tetapi perintah prompt-nya itu agak sulit sekali karena tidak dapat diterjemahkan oleh AI itu, satu teknologi yang cukup canggih untuk memberikan gambar atau meng-create gambar atau men-generate gambar seperti yang diharapkan. Jadi tetap gagal dan gagal, yang terbaik yang mendekati kira-kira itu yang saya pergunakan gambar-gambarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat di sini ada kisah tentang bagaimana bangsa Israel kembali lagi mengalami pertolongan Tuhan ketika dalam perjalanan untuk dituntun Tuhan mencapai ke negeri perjanjian sebagaimana yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Namun dalam perjalanan itu tidaklah mudah dihadapi oleh bangsa Israel. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, persoalan yang dihadapi mereka. Bukan saja musuh yang mereka harus kalahkan, bukan saja persoalan-persoalan keluhan daripada bangsa Israel yang banyak kali membuat para pemimpin yang memimpin mereka untuk membawa ke negeri perjanjian itu menjadi seringkali mengalami persoalan-persoalan yang cukup berat, sampai akhirnya pemimpin terdahulu Musa gagal untuk sampai kepada negeri perjanjian, dan kini Yosua sebagai pengganti diamanatkan Tuhan bahwa dia akan melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke negeri perjanjian itu. Dan ketika Tuhan mengikatkan diri untuk dapat menepati janjinya, sebab ia telah bersumpah kepada nenek moyangnya yaitu Abram, Ishak dan Yakub, yaitu nenek moyang daripada Israel, maka Tuhan ingin supaya hal itu dapat terwujud. Namun untuk dapat terwujud hal itu dibutuhkan kerjasama, respon yang positif daripada umat itu yang hendak Tuhan bawa ke negeri perjanjian. Ada banyak persoalan-persoalan yang dijumpai di lapangan. Dan ketika mereka berhadapan, ketika pengalaman kepemimpinan Musa di Laut Merah, musuh mengejar kiri kanan, itu adalah padang. Mereka mau lari kemana, susah, di belakang adalah musuh, dan di depan adalah laut, jalan buntu. Bagaimana bisa mereka luput dari kejaran musuh itu dan selamat? Tapi sekali lagi perkara itu Tuhan nyatakan kalau dia menyertai umatnya,
maka perkara-perkara besar pun dapat Tuhan lakukan. Bukan umat yang melakukannya, tapi Tuhan yang dapat melakukannya. Namun untuk bisa Tuhan melakukan perkara besar itu di tengah-tengah umat, maka perlu umat itu merespon dengan baik. Salah satu respon yang dibutuhkan dan kita belajar saat ini adalah bagaimana kita berani memulai dengan langkah iman. Saat Israel harus menyeberangi Sungai Yordan, satu hal yang boleh dibanding dengan Laut Mati lebih kecil jauh, tentunya dibanding dengan Laut Mati, tapi pengalaman pertama membuktikan bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Ketika mereka harus menyeberang, tetapi bagaimana bisa menyeberang sementara yang dihadapannya adalah Sungai Yordan? Tentu orang tidak bisa berjalan di atas air. Mereka hanya bisa berjalan di tanah yang kering. Dan untuk itu kembali lagi Tuhan ingin supaya bangsa Israel belajar dari pengalaman lalu dan tetap mempercayai janjinya dan kemudian mulai mengikuti arahan Tuhan. Sungai itu saat itu cukup dalam, Sungai Yordan, dan lebih lagi dalam dikarenakan kondisi air yang sedang meluap, air pasang. Di musim menuai pada waktu di mana bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, di kondisi itu justru bukan keadaan air laut semakin menyusut, tetapi semakin naik tinggi. Jadi tantangan tidak semakin mudah, tetapi semakin berat ketika kita harus berhadapan mendekati tujuan. Namun Tuhan memberi mereka janji dan perintah. Di Yosua yang tadi kita sudah baca, pasal 3 ayat 1 sampai 17 mengajarkan kita tentang pentingnya iman dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Iman yang benar tentu akan membawa orang akan memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depan. Seperti definisi iman itu sendiri, maka sekalipun tujuan di depan itu belum nampak terlihat dengan jelas atau pasti, maka pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini yang perlu kita garis bawahi adalah iman itu jika benar-benar kita beriman kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya, maka kita akan berani melangkah dengan iman kita itu. Nah, apa yang poin-poin yang dapat kita teladani, pelajari dari kisah di Yosua 3 ini? Yang pertama adalah penting bagi kita sebelum kita mampu memulai melangkah dengan iman adalah mempersiapkan diri dan kemudian juga penting percaya pada pemimpin yang memimpinnya. Ayat 1-5 itu menggambarkan hal yang demikian. Perintah Yosua kepada bangsa itu ketika Tuhan mau supaya mereka dikumpulkan dan Tuhan mau sampaikan firman agar mereka dikuduskan. Menguduskan dirinya. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Sebelum kita mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita, maka perintah yang penting yang perlu kita juga kerjakan adalah bicara tentang kuduskanlah dirimu, bicara tentang persiapan diri. Orang-orang yang mau melayani Tuhan, tapi melayani on the spot, pada waktu itu segera melayani seketika, mereka melayani dan mereka tanpa melakukan persiapan, maka pelayanan itu tidak maksimal. Terkecuali kondisi khusus yang tidak bisa diajarkan untuk diteladani, yaitu ketika on the spot itu mereka diminta untuk melayani,
maka mereka harus siap melayani. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak mendapat kesempatan untuk mempersiapkan. Seorang ketua Perwil yang sekarang ini di Jakarta Pusat mengingatkan, dan dia ingat walau saya sudah lupa. Ketika saya besuk dia di rumah sakit, yang di Tomang itu rumah sakit apa ya? Oh, Tarakan. Oleh karena peristiwa yang menimpa dia, keserimpet sarung mobil, ketika mau cuci mobil, buka mobil, keserimpet jatuh di depan rumahnya dan menyebabkan patah tulang dan harus menjalani operasi. Dia bilang, saya ingat Pak Paulus pada waktu itu, karena ketika saya datang coba memberikan kekuatan iman sebelum saya mendoakan. Dan dia bilang, saya ingat pertama kali Bapak datang, saya bingung, saya sudah pernah datangkah ke gerejanya Cibunar itu, tapi dia bilang sudah. Yaitu dia ingatkan ketika saya datang pertemuan gembala, pertemuan pendeta-pendeta Jakarta Pusat, Bapak datang. Dan saya ingat pada waktu itu Bapak ditodong untuk khotbah. Dan Bapak terima untuk khotbah. Oh iya, saya ingat waktu itu saya sampaikan kisah tentang Yosua. Kadang kita kaget ketika kita datang, tidak ada persiapan, kemudian disuruh khotbah. Tapi namanya kita pejabat, dan kita adalah para hamba Tuhan, ketika diminta seperti itu nolaknya nggak bisa. Jadi mau tidak mau on the spot harus khotbah. Dan khotbah apa? Tentu jalan buntu. Tapi kalau kita punya pasang badan sama Tuhan, Allah kita bisa kasih hikmat seketika. Dan saya buka kitab dan saya bacakan Yosua pasal 1. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita masih memiliki waktu kesempatan yang cukup, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Tuhan ingin membawa kita kepada apa yang Tuhan rencanakan dari awal dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti Dia juga ingin membawa bangsa Israel kepada apa yang Dia sudah janjikan untuk memberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Namun di dalam perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka perlu untuk mempercayai pemimpin yang mengarahkan mereka. Karena tanpa mereka percaya kepada pemimpin, maka tentunya perjalanan mereka akan lebih lambat dan terhambat. Dan itulah sebabnya kenapa bangsa Israel untuk ke negeri perjanjian, ke negeri Kanaan itu harus menempuh waktu yang cukup panjang, puluhan tahun sampai 40 tahun, ketimbang jarak tempuh yang tidak perlu membutuhkan waktu sedemikian. Perjalanan mereka diajak berputar sengaja. Kadang-kadang Tuhan melihat, karena kalau saya bawa ini lebih dekat dengan jalan pintasnya, maka mereka nggak siap. Artinya tergantung kesiapan. Ketika kita berharap Tuhan berkati kita, maka kembali juga apakah hati kita siap menerima berkat Tuhan. Ketika kita berdoa supaya kita mengalami hal-hal yang baik, apakah kita juga siap mempersiapkan kapasitas hati dan iman kita untuk dapat juga menerima hal yang baik itu dari Tuhan. Nah, persoalannya di sini kadang kegagalan manusia adalah tidak siap. Dan kegagalan manusia tidak bisa mempercayai. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika saya dapat kesempatan untuk ke Gunung Sinai dan menjadi pengalaman yang indah sekali dalam hidup saya. Tentu orang-orang rombongan waktu itu saya kebetulan ada berada pada rombongan yang cukup besar. Kami 2 bus besar dan itu terbesar menurut saya. Karena rombongan itu tidak pernah terjadi sebesar itu untuk waktu yang sekarang. Pada umumnya begitu, kecuali ada konser tertentu di mana 1.500 pernah diselenggarakan pesertanya. Tetapi waktu itu saya ada 80 peserta, 2 bus besar. Dan saya ada di 1 bus yang isinya masing-masing 40. Dan ketika saya ke Gunung Sinai tengah malam, sekitar pukul 1 tengah malam itu, dan semua rombongan ingin pergi dengan gambaran di
seperempat perjalanan Anda akan ketemu onta. Onta itu akan menghantarkan Anda naik ke 3/4 daripada ketinggian Gunung Sinai, dan 1/4 lagi Anda wajib untuk jalan sampai ke puncak. Di mana di puncak itu Musa pernah menerima 2 loh batu dari Tuhan. 10 hukum Taurat. Nah, saya bersama rombongan yang relatif tidak pernah saya kenal sebelumnya. Dan disitulah saya melihat, dan disitulah Tuhan bicara. Nggak mudah jadi pemimpin, karena ternyata ketika mereka tidak menjumpai onta yang seperti yang dijanjikan, di 1/4 perjalanan mereka mendaki gunung, mereka berkeluh kesah, dan mereka diam tidak mau bergerak. Banyak orang pada duduk diam, dan itu tengah malam dini hari. Hari begitu dingin sekali, dan mereka didorong sama pemimpin, ayo sebentar lagi pasti ada onta. Tapi mereka tidak mau melangkah. Kemudian di antara mereka akan bicara, ada yang ngomporin, kita pulang aja ke hotel. Ngapain? Nggak sesuai dengan janji. Dan mereka tetap nongkrong masih di situ. Pemimpin saya dengar bicara, kalau kamu berlambat di sini, itu cuacanya dingin sekali dan gelap. Tidak ada penerangan lampu, kecuali masing-masing bawa senter. Dan akhirnya mereka tidak nurut. Dan Tuhan bicara, lihat betapa sulitnya seperti Musa memimpin bangsa Israel untuk mencapai negeri perjanjian. Demikian juga tidaklah mudah untuk Yosua memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjuangan Musa membawa mereka ke negeri perjanjian. Jadi rombongan yang keluh kesah tadi kembali pulang ke hotel. Sebagai pribadi yang sudah belajar menyiapkan diri, saya mau tetap mencapai ke gunung. Jadi saya ikut di antara orang yang berlawanan mau pulang. Dan ketika saya taat ikut, beberapa meter kemudian saya lihat ada onta yang sedang ribut pemiliknya, berkelahi. Dan gak lama saya dapat jatah naik onta, dan akhirnya saya bisa sampai ke puncak sana. Sebelumnya makan pop mie karena dingin. Nah, Bapak Ibu, memang gak mudah. Yosua dan seluruh bangsa Israel bangun pagi-pagi dan bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka diarahkan untuk menguduskan diri sebagai tanda bahwa mereka harus siap secara rohani dan juga siap secara fisik. Di dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kita masih panjang. Ada banyak hal yang masih harus kita kerjakan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Dan karena itu mentalitas kita harus kita persiapkan supaya kita menjadi orang-orang yang termasuk mengalami janji Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Kekudusan selalu berbicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikhususkan atau dipisahkan. Kata kudus pada waktu yang lalu sesuai dengan bahasa aslinya memiliki arti dipisahkan. Kuduskanlah umatku bagiku, pisahkanlah dia, khususkanlah dia untuk Tuhan. Kuduskanlah Bani Lewi, suku Lewi ini untuk aku. Maka khususkan dia supaya bisa diperuntukkan melayani Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghendaki supaya kita menguduskan diri, kita mempersiapkan hidup diri kita dengan dedikasi, dengan satu komitmen, dengan satu tekad dan kemauan. Sebelum kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Ya, saya mau ikut Tuhan. Nah, ketika kita punya ketetapan untuk ikut Tuhan, maka kita akan melihat tuntunan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Melalui siapa? Tentu melalui yang bisa dilihat.
Karena itu, maka penting untuk kita harus percaya pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Bangsa Israel harus mempercayai Yosua sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Ketaatan terhadap kepemimpinan Yosua akan merupakan cerminan bangsa itu yang taat dan juga akan menjadi sebuah cerminan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan mereka. Tapi kebanyakan orang seringkali gara-gara logika yang dimiliki, dia lebih banyak menggunakan akal sehatnya untuk mengolah apa yang dikatakan dan didengarnya. Maka kita seringkali memilih dan cenderung lebih memilih logika. Artinya kita lebih mempercayai logika kita ketimbang daripada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ketika saya berdiskusi dalam sebuah grup para hamba-hamba Tuhan tentang teknologi AI, sebuah intelijen artifisial yang belakangan ini sebuah teknologi yang sangat membantu sekali, maka seringkali kita bisa melihat AI ini digunakan untuk bisa membantu sebagai tools alat. Perhatikan, semua yang bentukan manusia, ciptaan manusia, itu sepintar apapun juga, pada prinsipnya, dia bisa pintar dan nanti manusia punya tenaga akan digantikan dengan kepintaran daripada mesin teknologi itu, maka ada banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lain yang kemudian dapat dikerjakan oleh robot dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ketika kita tidak hati-hati dan tidak memiliki bekal iman yang cukup, pengetahuan mendasar firman yang cukup, maka AI bisa menyesatkan banyak orang. Ada banyak percakapan diskusi yang kami diskusikan di situ, yang kalau kita minta supaya AI meng-create ini dan itu, tetapi yang dia create itu bisa bertentangan, bisa berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ketika orang-orang sepenuhnya percaya dengan teknologi, tetapi tidak memiliki dasar fondasi iman yang kokoh, maka bisa tersesat juga oleh hal yang demikian. Dan itu adalah hal yang wajar, karena nubuatan Alkitab menyatakan di akhir zaman akan tampil penyesat yang akan membuat orang bisa menjadi tersesat. Ada banyak orang yang bisa lebih percaya dengan informasi di internet. Ada banyak orang yang bisa mempercayai dengan bahasan-bahasan yang sifatnya cuma olah pikir manusia dalam bentuk tafsiran. Saya katakan kemarin mengomentari tentang hal yang demikian. Ketika saya sebelum mandi melihat di grup itu, kemudian terdorong untuk komentar. Saya bilang Alkitab adalah final dan cukup. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab itu wajib ditolak. Tidak bisa dipercayai. Tapi ada informasi di luar Alkitab yang sifatnya pengetahuan yang kembali harus diuji kebenarannya. Karena ada informasi-informasi yang juga bisa keliru. Ketika meng-create sebuah tabut perjanjian untuk masuk dibopong oleh imam-imam dan masuk menyeberangi sungai Yordan, itu diperintah dengan bahasa agak sulit karena sudah beberapa kali dicoba. Kemudian tabutnya ada yang bopong dengan tangan begini. Wah, kita bilang di Alkitab, kalau ada yang bisa berani menyentuh seperti itu, tabut perjanjian pada mati ini. Alkitab tidak mengisahkan tentang hal yang demikian. Kadang orang nggak teliti demikian. Dia kasih gambar seperti itu. Saya tolak, ini nggak mau. Ada lagi yang dengan begitu banyak hal yang lain-lain. Dan mereka nggak mampu meng-create seperti detail yang ada di dalam Alkitab. Karena tergantung pembuatnya waktu itu membuat konsep. Nah, ketika kita masih ada orang yang masih bisa dikomunikasikan, pemimpin, tentu kita masih bisa berinteraksi. Berinteraksi dengan mesin, dengan orang, tentu beda. Tingkat frustasi kita lebih tinggi.
Kadang kalau saya mau pakai alat mesin, sekarang kita mau ajukan sesuatu kepada kartu kredit center begitu, mereka ada tools bantu alat mesin, help center gitu ya, pusat bantuan. Kemudian saya kesel karena yang saya bilang begini, jawabannya dia mesin begitu. Saya bilang jawaban Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ngawur. Akhirnya dia bilang, kalau begitu maukah saya hubungkan Anda ke customer service? Ya, oke. Lebih baik kita frustasi kalau komunikasi dengan mesin. Tapi lebih enak kan kalau komunikasi dengan manusia. Masih bisa ada apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, dia tahu ngerti persis seperti itu. Tapi kalau mesin cuma setting manusia kan, set seperti itu. Ada banyak kita kadang-kadang cuma berjalan waktu ini, apa yang kita tahu aja, database kita keluar. Semua yang itu. Semua tadi. Itu yang saya mau katakan. Dan itu bisa menjadi halangan buat kita taat. Nah, ketaatan kita perlu untuk bisa mencapai tujuan. Ya. Mereka berhadapan di gambar itu sungai Yordan, kira-kira begitu, itu kritnya dari AI. Ya, umat ada, pemimpin di depan, mau percaya enggak untuk melangkah selanjutnya. Logika akan main. Gua nggak mau mati konyol. Nah, yang pertama tadi apa? Mempersiapkan diri dan percaya pada pemimpin. Yang kedua, percaya pada janji Tuhan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-13 mengisahkan hal yang demikian. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman. Bahkan Tuhan punya planning. Yosua, ini waktunya Tuhan. Aku akan membesarkan namamu di depan banyak orang. Dan mereka akan melihat perbuatan tanganku yang besar dan akan percaya kepadamu karena engkau adalah orang yang aku sertai. Dan kemudian apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan fokus mengerjakannya. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada dalam penyertaannya. Jadi dengan demikian maka perlu Yosua juga diyakinkan terlebih dahulu sebelum umat diyakinkan. Jika seorang pemimpin tidak mempercayai dengan penuh kepada Tuhan, bagaimana bisa membawa umatnya untuk bisa percaya penuh kepada Tuhan? Sesungguhnya Tuhan itu dapat 100% dipercayai. Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji Tuhan. Surat Petrus menyatakan banyak orang seringkali menganggap Tuhan lalai. Tuhan lupa. Udahlah. Tapi Petrus mengatakan dalam suratnya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggapnya demikian. Tapi Tuhan sabar untuk memberi kesempatan kepada kita. Mempercayai Dia dan tetap teguh berpegang pada janjinya. Track record Tuhan bersih. Bahwa Allah konsisten. Bahwa Allah pasti menepati dan mampu menepati janjinya. Karena itu janji Tuhan dapat menjadi dasar buat kita untuk selalu berharap dan mengandalkannya. Percaya pada janji Tuhan berarti bahwa kita bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Mereka diminta untuk mengikuti tabut perjanjian yang diusung oleh para imam dari jarak yang ditentukan. Berapa jaraknya? Tadi kita baca berapa jaraknya? Antara imam pengusung tabut. Ini para hamba Tuhan ada yang beberapa berkata,
yang mengusung itu ada 4 sudut, berarti cuma 4 orang. Tapi yang digambarkan bisa banyak begitu. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa jauh? Tadi kan kita padahal udah baca ya. Baca. Makanya jangan khawatir, kita perlu berulang-ulang baca. Berapa? 2000 hasta, tak? Betul nggak? Ya, jaraknya itu 2000 hasta. Berapa kira-kira berapa meter? 1 hasta berapa meter? Ya 45 cm ya. Berarti berapa meter? 900 meter ya, hampir 1 kilo. Cukup jauh. Gitu. Maksudnya apa? Bukan, kadang-kadang kan daya nalar kita, dulu kan pernah saya kasih kan, gambar video singkat sekali tentang apel, 2 apel, begitu kan. Nalar kita, serakah dia mah, mau ngabisin. Padahal mau make sure, mau jamin supaya ibunya dapat yang terbaik. Demikian juga kalau kita pikir, saya dibikin jarak jauh begitu. Mungkin yang benak pikiran sebelum kita detail baca benar, maka apa yang terjadi tafsirannya? Supaya kita nggak boleh dekat-dekat nyentuh karena itu kudus sekali dan sebagainya. Begitu. Karena ada orang yang sampai nggak sengaja dan maksudnya baik menyentuh karena itu tabut hampir jatuh, refleks mungkin dia coba dan menyentuh, mati. Tapi Tuhan katakan dengan jelas, supaya apa? Supaya kamu tahu jalannya. Sebab ini perjalanan yang belum kamu tempuh. Jadi kamu cukup untuk melihat jejaknya tidak tersesat. Artinya Tuhan mau kamu tetap ikut alur ini. Gak ada alasan. Begitu. Ada pandangan kita yang mungkin minus. Kita gak bisa melihat dengan jarak. Kalau minus gak bisa lihat jarak jauh ya. Iya. Kalau plus jarak jauh. Jarak dekat ya. Iya, balikannya gitu. Tergantung kita nih yang mana. Gitu. Kan? Silinder juga begitu. Nggak bisa lihat secara tepat. Begitu. Nyasar. Maka kita perlu buat kacamata kita ini yang tepat, akurat. Untuk mengikuti jalan Tuhan. Nah, penting buat kita. Karena tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran, tabut Tuhan melambangkan tentang penyertaan dan kepemimpinan. Kalau tabut Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel, berarti Tuhan hadir di tengah-tengah. Dalam hidup kita, sebenarnya Allah terlibat di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mengatakan firman berkata, bahwa sehelai rambut kamu jatuh pun, Tuhan tahu. Betul ya? Tuhan tahu. Kok bisa tahu? Baru selai gitu. Karena Tuhan memperhatikan. Tuhan perhatikan, berarti dia ada dekat kita, gak jauh-jauh. Dan kalau Tuhan ada dan kita percaya kepada dia, dan hubungan kita baik dengan Tuhan, apa yang perlu takutin? Apa sih yang perlu ditakutin? Kecuali Tuhan musuh kita. Kecuali kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan berjanji bahwa ketika kaki para imam menyentuh air sungai Yordan, air itu akan mulai terputus dan kemudian mereka dengan cara Tuhan, maka sungai Yordan akan menjadi bendungan ke kiri ke kanan untuk buat itu tanah kering. Memungkinkan bisa menyeberang. Sebuah teknologi AI menafsirkan suka bisa berbeda. Saya lagi cukup banyak belajar untuk itu karena menjadi terus alat bantu. Nah, jadi kadang dia bikin bahwa imam turun dan masih ada airnya. Jadi mungkin sedengkul atau semata kaki
ataupun ke betis begitu ya. Tapi Alkitab tulisnya mereka berjalan di tanah yang kering, betul ya? Betul kan ya? Gak berair kan? Kering. Jadi luar biasa. Dari hal yang perkara besar sekali sampai kepada sungai Yordan doang, dari laut terbelah sampai ke sungai Yordan aja juga. Perkara yang ajaib di masa lalu spektakuler dinyatakan oleh Tuhan. Tapi untuk bisa seperti itu dialami, maka perlu dulu imam itu melangkah masuk di kondisi ada airnya, di kondisi sungai yang sedang tinggi airnya. Imam itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan mesin yang cuma bisa diset ikut gampang. Berhadapan dengan seperti itu, benar enggak? Tapi seorang imam dikhususkan untuk Tuhan. Kembali tadi, disiapkan, dikhususkan. Hatinya menyiapkan diri untuk ikut Tuhan 100%. Jadi apapun yang diperintahkan oleh pemimpin Yosua, bagaimana imam harus berbuat, maka imam itu melakukannya. Maka dia turunkan kaki ke sungai Yordan yang masih ada airnya. Dan begitu kakinya turun, barulah air itu mulai bergerak. Air sungai Yordan itu mengalir dari sumbernya laut. Ada yang masuk mengalir ke sungai Yordan, ada yang masuk ke laut mati, Dead Sea. Nah, sungai Yordan ini mengalirkan airnya, maka dia tetap jadi hidup. Nah, laut mati ini nggak ngalirin lagi air yang dia terima dari laut, maka dia menjadi laut mati. Kadar garamnya menjadi begitu. Nah, sungai Yordan ini masih mengalir karena ada aliran yang terus turun. Tapi kata Tuhan, ketika imam menginjakkan kakinya ke air sungai Yordan, sumbernya di stop Tuhan, yang ada disingkirkan. Akar persoalannya ditutup Tuhan, yang ada persoalan dihadapi, mulai Allah turut bekerja, mengerjakannya. Jadi kapan itu bisa terjadi? Setelah melangkah dengan iman. Kesaksian saya waktu saya pertama kali punya rumah yang di Danmogot, pernah saya cerita bahwa saya nggak punya uang, tapi saya negosiasi dengan tawaran cash keras 1 bulan, ratusan juta pada waktu itu, sekarang miliaran. Kemudian saya dengan perkataan yang terdolong seketika ketika disetujui, saya bilang, mohon maaf, jujur saya uangnya masih di deposito, sedikit berbohong, karena sebenarnya nggak ada juga depositonya. Jadi belum bisa cair, tolong bisa nggak dicicil begitu. Setelah disetujui cash keras, seperti harga yang saya minta. Tapi itu spontanitas. Saya bilang, beri saya waktu 6 bulan untuk mencicil. Saya DP 100 juta, sisa saya cicil. Untuk kumpulin DP 100 juta juga nggak mudah. Tapi Tuhan tolong saya. Dan saya bilang akhirnya juga disetujui, dan saya melangkah dengan iman. Itu tanpa persiapan sama sekali. Beli rumah juga tidak dengan sengaja, karena iseng-iseng nawar. Maka saya nawar yang gak masuk akal karena takutnya dia kasih. Tapi hati saya suka kadang-kadang penasaran. Begitu gak dikasih, dicuekin, saya masih ngotot nanya lagi. Begitu ya. Sampai akhirnya yang ngangkat kebetulan, waktu itu tanda petik kebetulan bahasa manusia, tapi bahasa Tuhan ternyata itu ditaruh adalah pemimpin tertingginya. Yang permintaan saya satu-satunya waktu itu
dibawa ke direksi untuk dibahas dalam rapat direksi yang akhirnya disetujui. Udah setuju, bingung duit dari mana. Waktu itu saya tawar 250 juta cash keras. Duit saya nggak ada. Tapi saya melangkah dengan iman. Ya sudah. Tapi berjalan kalau bersama dengan Tuhan, langkah dengan iman, pada waktu itu memang Tuhan kehendaki. Tuhan turut bekerja luar biasa. Pengalaman yang tak terlupakan. Tiap bulan saya sanggupi 25 juta gaji saya, waktu itu 10 juta juga belum ada. Jadi kalau saya kumpul gaji saya 10 juta aja, semua buat itu masih tekor, nggak cukup. Dan saya berani bilang setiap tanggal 4, tiap-tiap bulan, dan tidak lebih dari itu saya bayar. Kemudian terdorong langkah iman lagi. Karena rumahnya belum jadi, masih dalam tanah. Saya bilang sama developer, tolong bilangin kontraktor. Keramik yang diberi dari developer standarnya, saya nggak mau pakai. Saya mau pakai keramik impor. Tolong ganti. Setiap kamar, ada 4 kamar, tolong buatkan, siapkan AC. Saya mau ada instalasi AC. Semua hal yang saya minta. Untuk bayar pokoknya aja, angsuran nggak cukup dan nggak bisa. Tapi belagu. Tapi entah kenapa hal yang gila itu dalam pikiran manusia logika sekarang ini, itu bisa berjalan langsung dengan baik. Anda nggak akan pernah jumpai yang beli rumah sampai KTP kakak saya dibuatkan sama developer. Ada nggak? Tidak ada. Tapi itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya mau transaksi AJB, Pak pindahin aja dari Gang Lilin ke sana. Supaya udah alamatnya sesuai dengan rumah yang di sana. Saya urus ke Kelurahan Gunung Sari dan saya serahkan ke developer surat pindah saya dan dia urusin ke kelurahan. Bikin kakak, bikin KTP. Semua kami sekeluarga. Jalan Tuhan tidak bisa kita ngerti. Tapi pasti dia kerjakan semua itu. Ada kadang-kadang kita diuji. Tapi waktu itu saya nggak tahu kenapa bisa segila itu pikirannya. Tapi terbukti kenyataannya demikian. Yang terakhir adalah memang harus berani. Percaya pada janji dan berani melangkah. Baru kita alami mujizat. Keberanian adalah faktor penting yang mengantar kita berani melangkah. Alami mujizat. Sebaliknya ketakutan tidak akan membawa kita kemanapun. Ketika kita berani melangkah, slide terakhir saya, dengan iman Tuhan menunjukkan kuasanya dan menepati janjinya. Kejadian ini merupakan iman bangsa Israel dan memperkuat kepemimpinan Yosua di mata mereka. Lihatlah Yosua memimpin bangsa itu dengan menjadi pemberani dan melihat bahwa keberanian mereka mengantarkan mereka akhirnya bisa menyeberangi sungai Yordan. Hal yang mustahil. Tapi bukankah kita punya Allah yang besar? Allah yang besar yang akan mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Tapi mempercayai Allah yang besar itu perlu keberanian untuk melangkah. Kalau kita nggak berani memulai melangkah, maka kita tidak akan kemana-mana. Kita akan kembali. Bahkan kalau bangsa Israel itu takut, ketika imam takut, dia akan tetap berdiri di pinggir pantai sungai Yordan. Dan tidak ada pergerakan apa-apa. Bersyukur kisah ini menggambarkan di masa lalu dan di masa kini. Ada banyak setiap orang pasti punya pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi yang cukup banyak, tapi Tuhan bisa kerjakan. Dari rumah sampai mobil. Mobil pertama saya beli mobil bekas. Dan banyak semut, maka saya jual. Saya dapat kurang bagus, waktu saya beli Kijang, itu rupanya pemiliknya kotor. Jadi keluarlah mulai semut-semut di mobil saya. Begitu.
Jadi saya iseng waktu itu ke Auto 2000 di Dan Mogot dan lihat ada Kijang Krista yang paling tinggi di kelasnya. Dan saya coba tawar. Tawar harga keras, cash keras lagi, bayar cash, nggak suka nyicil. Kalau dulu saya memang tipe orang yang suka nyicil. Tapi Tuhan bisa tolong loh semuanya. Saya juga bingung. Pakai logika, kalau dihitung logika nggak bisa. Saya tawarin rumah hook buat cici saya yang di Singapura, minta nego. Gagal, nggak berhasil. Tapi Tuhan bisa punya perkara. Setiap orang punya kasih karunia. Kasih karunia Tuhan kepada yang A, kepada yang B, berbeda-beda. Ketika kita teorikan Tuhan dengan logika kita, dia nggak bisa. Dia bekerja dengan kedaulatannya. Saya cerita kesaksian ini tidak memberikan sebuah doktrin bahwa saudara harus ikut seperti yang saya punya pengalaman. Tetapi sekali lagi prinsipnya kita punya iman dan kita punya Tuhan yang besar. Gerakan Tuhan untuk melakukan sesuatu buat kita dengan cara seperti yang Tuhan inginkan dari tiap-tiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup untuk bisa menggenapinya. Bahwa lagu ini menyatakan aku punya Tuhan yang besar. Tentu sang penyair dan pencipta lagu ini memiliki pengalaman dalam hidup pribadinya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga lahirlah lagu ini dengan syair yang begitu indah. Setiap kami pribadi lepas pribadi juga memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Sejauh perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya, satu hal yang tidak pernah berubah adalah Allah itu sendiri. Dengan segala kedaulatan, kebesaran, kuasa-Mu yang tak dapat tersangkalkan oleh manusia. Sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Engkau tetap Allah yang maha besar, Allah yang sama dan tidak berubah. Kalau dulu Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan gagah perkasa yang luar biasa di masa kehidupan kuno waktu lalu, dan Tuhan terus mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di waktu-waktu kemudian sampai kepada masa kini.
Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang konsisten, Engkau Allah yang dapat dipercayai 100%, di mana janji-janjimu teruji. Firman-Mu ya dan amin, dan Engkau mampu untuk menggenapi janji-janji-Mu. Ketika manusia berjanji, kami seringkali mengalami kekecewaan. Bukan hanya karena mereka ingkar janji, tidak ingin untuk memenuhinya, tapi mungkin juga bisa karena faktor ketidakmampuan untuk menepatinya. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah ingkar janji dan yang mampu menepatinya, karena Engkau Allah yang maha kuasa. Kini Tuhan, tambahkan iman percaya kami. Hamba-Mu telah menyampaikan dan mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana penting buat kami belajar untuk mulai melangkah dengan iman. Ada hal-hal yang dimana kami diminta Tuhan untuk mempercayai Engkau 100% dan mengambil langkah terlebih dahulu sebelum kami melihat mujizat itu nyata dalam hidup kami. Kami mendasari pada mempercayai janji Tuhan ya dan amin. Dan karena itu Tuhan, tolong kami dalam gereja-Mu, dalam perjalanan di GB Gunung Sari ini. Lebih dari setengah abad kami ada, namun kami masih mengalami seperti ini. Tidaklah mudah hal-hal yang harus kami hadapi. Ada banyak tantangan dan pergumulan, dan betapa sulitnya untuk membawa umat-Mu dapat mengalami pergerakan kemajuan. Tuhan, tolong kami untuk tetap teguh percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap kuat dan tetap mempercayai Tuhan yang mengerjakan hal-hal ke depan. Bapa, tolong setiap kami. Kami serahkan jemaat yang Tuhan kasih GB Gunung Sari. Pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tetap ada bersama dengan kami. Kalaupun ada sungai-sungai yang harus kami seberangi dalam perjalanan kehidupan kami. Kalaupun ada jalan-jalan buntu di hadapan kami yang harus kami hadapi. Kalau kiri dan kanan kami semua terasa hampa dan tidak memberi sebuah harapan. Dan kalau kami menengok ke belakang, semua sangat menakutkan. Ajar kami untuk tetap percaya pada-Mu. Dengan langkah-langkah yang pasti ikut jejak Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Sangat mudah buat kami untuk mengajar. Sangat mudah buat kami untuk mendengar. Betapa sulit kami dapat menjadi pelaku firman. Tuhan, tolong kami. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami semua. Layakan kami. Ampuni salah dosa kami. Agar kami boleh dipandang layak dan berkenan menerima sakramen perjamuan kudus ini. Baik kami yang melayani, jemaat yang menerimanya. Kami boleh diperkenan oleh Allah. Kami terima dalam iman kami dengan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan yang menyatu dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan kami. Turunkanlah anugerah dan berkat Tuhan atas roti dan anggur, sehingga barang siapa yang menerima dalam iman percayanya, mereka menunggal Tuhan ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam Tuhan. Kami mendapat kekuatan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Bahkan yang lemah diberi kekuatan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya.
Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya.